Alhamdulillah ada Pak Satpam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak, ini saya bantu Pak. Maaf, kami dari tim Baiti Jannati Pak. Ya betul. Hari ini berkesempatan mengunjungi rumah Ustadz Ali, bener ya rumah Ustadz Ali? Alhamdulillah betul Pak, benar. Ustadz Ali ada di dalam? Ustadz Ali siap, sudah menunggu Oh di dalam. alhamdulillah, baik terima kasih Pak. Mari Pak. Mari. Lah, Bunda. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda di sini ngapain? Saya kan duluan. Kita udah punya janji kan? Oh iya. Janji apa tapi saya lupa ya Bunda. Tadi saya pikir sendirian. Kesini ada Bunda duluan. Oh iya, Pak Yosep belum diinfoin berarti kita hari ini insya Allah mau bersilaturahmi dengan keluarga Ustadz Ali Fikri. Tapi ngomong-ngomong acara apa nih Bun? Ada satu program baru nih sebenarnya Ustadz, namanya yaitu Baiti Jannati. Baiti Jannati. Ini acara baru atau emang udah lama tapi dilanjutin lagi Bun? Belum ini adalah program baru yang baru saja di launching di tahun ini. Ini Ramadan 1442 Hijriah insya Allah. Ini program yang istimewa saya pikir. Oh, jadi hari ini berkesempatan mengunjungi rumah Ustadz Ali. Insya Allah. Ya, gimana ini kayaknya nih? Keren banget nih acara ya. Keren banget. Nah, kalau Baiti Jannati itu kan bahasa Arab ya. Iya, Bahasa betul, Indonesianya itu apa Ustadz? Baiti Jannati. Rumahku, surgaku. Masya Jadi Allah. kita kebayang ya, jadi judul acara Rumahku Surgaku. Enak sekali. Hari ini kita ke rumah Ustadz Ali. Kita bayang bagaimana rumah itu surganya bagi Ustadz Ali. Ya, kita nanti hari ini berkesempatan ngobrol banyak, mudah-mudahan Bun ya. Kita ada baiknya menyapa terlebih dahulu. Oke, nih, ya. siap. Oke, kerabat Baiti Jannati. Kali ini bertemu dengan saya, Bunda Indri, dan saya Yosep dalam acara Baiti Jannati, yaitu rumahku surgaku. Kalau rumahmu surgaku. Oke. Ya dong kan rumahmu surgaku kan gitu jawabnya ya Bun ya. Betul sekali. Saya bisa dilihat di sini ya. Iya Bu. Ini sudah Masya Allah. Di sini sudah luar biasa, banyak sekali tanaman hias yang mungkin nanti kita akan mencari tahu ya. Ini hobinya siapa nih? Rumah hias ini ya. Rumah ini ya, tanaman-tanaman ini ya. Yuk, kerabat Baiti Jannati. Langsung saja. Oke, kita langsung. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baiti Jannati warahmatullahi beserta kru Umi dan teman-teman semua. Alhamdulillah mau berkunjung bersama ke rumah Umi. Alhamdulillah. Ayo silakan, selamat datang semuanya. Silakan masuk. Pak Yosep. Abi, tamunya udah datang nih. Ayo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kediaman kami. Ya, silakan. Ya. Baik kerabat Baiti Jannati, kita sekarang sudah berada di kediaman Ustadz Ali Fikri dan Umi Ade. Ustadz Ali, terima kasih dan Umi sudah menerima kami dengan baik ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah. Di acara apa Bunda? Baiti Jannati. Iya, di acara Baiti Jannati, rumahku surgaku. Hari ini kita akan ngobrol tentang keseharian Ustadz Ali, Umi Ade beserta keluarga di bulan Ramadan Bun ya. Insya Allah. Tapi sebelumnya nih kerabat Baiti Jannati, kalau kita sering dengar ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi begini Ustadz Ali, mohon maaf tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kayaknya harus banyak nanya nih Ustadz ya. Jadi mohon maaf kalau banyak pertanyaan. Tentunya diantaranya tentang keluarga dan juga aktivitas. Baik, mohon maaf Ustadz Ali, mungkin bisa sedikit diceritakan tentang keluarga Ustadz Ali dan Umi Ade, putra putri yang ada di rumah ini. Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya, ahlan wa sahlan. Insya Allah mudah-mudahan
Kalau dari judulnya kayaknya agak serem juga ya, Baiti Jannati ya. Ya Allah. Mudah-mudahan dari hasil kita bincang-bincang ini ya paling tidak ada sepersekian ya dari Baiti Jannati di rumah ini. Kalau disuruh bercerita tentang aktivitas keseharian kami di sini serta dengan siapa aja kami yang ada di rumah ini, itu adalah memang hal-hal yang menurut saya sangat penting ya untuk kita bertaaruf, berkenalan dengan keluarga kami. Alhamdulillah kami sebenarnya tinggal di rumah ini awalnya berenam ya. Saya bersama istri, lalu dengan 4 orang anak. Anak pertama Ahmad Ghazi, anak kedua Afifah Tahirah, anak ketiga Anissa Humairah, dan anak keempat Amilah Zahirah. Namun berjalan dengan waktu, Ahmad Ghazi sudah menikah dan sudah punya keluarga sendiri, sudah punya seorang putri ya, dan Afifah Tahirah pun sudah menikah ya, tapi belum dikaruniai anak. Kita doakan saja mudah-mudahan segera dapat momongan. Sementara untuk Anissa Humairah yang masih menunggu, insya Allah mudah-mudahan juga diberikan jodoh yang soleh. Sementara untuk Amilah Zahirah saat ini masih kuliah di Fasilkom UI. Itu keluarga kami beserta anak-anak. Nah, sementara ini adalah istri saya yang paling cantik. Ya. Yang alhamdulillah sudah mendampingi saya dari tahun 1991 ya. Ya sempat juga ikut saya ke Makkah Al-Mukarramah sampai akhirnya anak pertama juga lahir di sana. Ada tambahan? Enggak, cukup. Cukup. Ya, cukup katanya seperti itu. Kecuali ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, Silahkan. lalu. Kalau bisa dijawab. Ya kan kalau kami istilahnya kita tuan rumah ya, ahlan wa sahlan kepada tamu, apa yang mau ditanyakan kita siap menjawabnya insya Allah. Baik, Pak Yosef, penasaran nggak dengan proses pada saat pernikahan dari putra-putrinya Ustadz Ali? Mungkin kita bisa lihat albumnya ya? Boleh. Tentu kita penasaran ya, karena Boleh ya? udah untuk ini Bun ya, Untuk melihat. Pak Yosef kan tidak bisa hadir pada saat Iya, itu ya. betul. Oke. Ustadz, di sini sudah ada album nih, saya lihat. Apa boleh saya lihat Oh, albumnya? boleh. Silahkan. Iya. Ini, Yang siapa yang nih? ini pernikahannya Oh, Teteh. Teteh Afifah. Ini yang paling terbaru ya. Oh, yang terbaru ya. Pernikahan di masa pandemi. Di masa pandemi. Di masa pandemi. Akhirnya mengalami ya, benar ya sama Ade ya. Iya, betul. Kita yang ini pernikahan. Oh, ini yang putra pertama ya. Iya, betul. Ahmad Ghazi. Kalau kita mengenalnya Bapak Ahmad Ghazi, Pak Yosef. Iya, di sini kalau Pak Yosef mungkin belum mengenal keluarga secara keseluruhan, di sini ada barangkali ya Pak Yosef ya. Kita penasaran Pak Yosef. Ya, kerabat Baiti Jannati juga tentunya penasaran, Bun. Penasaran ya. Iya. Di sini keluarga besar kelihatannya Pak Yosef. Atau begini Bu Indri, yang paling mudah ini ada di atas di belakang Oh saya. iya. Mungkin bisa diambil. Keluarga Nah besar itu ya. alhamdulillah ini edisi lengkap ini semuanya ini ada. Lengkap Ya. ya. Iya. Jadi semua ada. Nah itu yang laki-laki satu-satunya anak kami adalah Ahmad Ghazi. Sebelahnya adalah Afifah Tahirah. Yang di tengah adalah Amilah Zahirah, dan yang dekat dengan saya itu adalah Anissa Humairah. Ini memang mereka alhamdulillah sudah pada wisuda di Universitas Indonesia, kecuali yang paling kecil. Yang paling kecil Ya. ya, tengah menyelesaikan ya Ustadz ya. Masih berapa semester lagi? 2 semester lagi ya? Semester lagi. Baru Alhamdulillah selesai. di Universitas Indonesia semua. Masya Allah. Pak Yosef ya, Masya Allah ya. Baik Ustadz. Ini Ustadz tentu dengan keluarganya yang lumayan, dengan putra-putri yang saat ini sudah ada yang berkeluarga, lalu di sini juga tentu masih ada Anissa dan Ade Ami ya. Boleh kami tahu untuk aktivitas atau kegiatan keseharian Ustadz bersama keluarga seperti apa ya Ustadz? Ya, kami ini memang keluarga yang tidak terlalu besar ya, keluarga kecil dengan jumlah 6 orang gitu ya. Kami biasanya beraktivitas masing-masing kalau dari mulai pagi sampai dengan malam hari ya. Sebelum pandemi kami punya kesepakatan ya. Jadi kalau makan malam itu harus di rumah, kalau sarapan pagi juga harus di rumah. Kegiatan-kegiatan lainnya tentu saja bebas ya, masing-masing di tempatnya.
Akan tetapi dengan adanya 2 waktu makan pagi atau sarapan dan juga makan malam, walaupun makan ringan ataupun apapun jenis makanannya, kami kok yang penting kami berkumpul. Dan seperti itu ya, Uminya pun selalu membuat makanan yang spesial untuk anak-anak agar mereka tertarik untuk pulang walaupun mereka sedang beraktivitas di kampus gitu ya. Jadi kita telepon satu persatu, ini Umi masak ini, ayo kita pulang makan bareng gitu. Seperti itu. Baik, berarti itu mungkin salah satu tips harmonisnya keluarga ya, Iya, Pak betul, Yosef Bun, ya. ya. Karena memang saat ini anak-anak sudah tumbuh besar ya, Umi, Ade ya, dan tadi sudah berkeluarga, tentu sudah ada satu cucu ya. Udah ada cucu, alhamdulillah. Dari Bapak Ahmad Gozi ya. Lalu untuk tipsnya nih, tentu kerabat Baiti Jannati penasaran Umi dan Ustadz Ali nih. Tipsnya untuk membina rumah tangga menjadi harmonis sampai dengan saat ini, anak-anak yang sudah dewasa. Kayaknya yang lebih banyak berperan Uminya, bukan Uminya yang menjawab. Silakan. Iya Kak, sebenarnya kita mengalir aja ya, mengalir karena kami selalu beranggapan setiap anak itu istimewa dan setiap kita awalnya kita kan hanya berenam ya, berenam sebelum ada menantu 2. Kami berenam. Jadi kalau di keluarga kami itu tidak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Jadi biasanya kami itu setiap makan malam, kalau makan siang agak sedikit sulit ya. Kalau sarapan biasanya masih bisa diakali. Tapi kalau makan malam itu memang wajib makan bersama. Alhamdulillah Allah juga takdirkan anak-anak sekolahnya dekat sampai dengan kuliah ya. Kuliah itu juga semuanya satu alma mater di Universitas Indonesia dengan beragam fakultas ya. Nah, ketika makan malam itu semuanya berkumpul di meja makan sampai awal-awalnya itu ada anak saya yang aktif di kegiatan kampus atau apapun, teman-temannya bilang kalau udah makan malam tuh anak-anak harus pulang. Jadi semua kayak punya kesepakatan gitu. Gozi, udah sini, aku pamit dulu ya, pulang dulu. Nanti kalau belum selesai kegiatannya dia balik lagi gitu. Sama Teteh Afifah, Teteh Umay gitu juga sama semuanya. Nanti balik lagi ke kampus. Nah, di meja makan itu biasanya tuh makannya sih sebentar ya, dia makannya paling setengah jam. Tapi diskusinya yang panjang, Kadang-kadang bisa sampai jam 9 malam, setengah 9 malam gitu ya. Karena setiap anak bebas bercerita tentang aktivitas mereka sehari-hari, bahkan bebas juga komplain gitu, menyampaikan misalkan ada sesuatu kebijakan kita di rumah yang mereka nggak berkenan, biasanya itu disampaikan juga di situ gitu ya. Sampai mungkin ada hal-hal seputaran teman-teman anak saya tuh sampai hafal, oh ini rumahnya di sini ya. Nanat sampai bilang kalau Umi tuh clue-nya itu satu, alamat. Kalau udah alamat rumah disebutkan, saya langsung hafal. Oh ini sini rumahnya di sini ya, Dek. Ini di sini rumahnya di sini ya, Teh gitu ya. Ya gitu. Jadi meja makan itu kayak semacam kayak semacam tempat yang paling kita rindukan gitu. Di samping buat makan, tapi juga memang buat ajang diskusi ya, sampai membicarakan rencana-rencana mereka, terus kemudian membicarakan juga tentang problem-problem yang mereka hadapi saat ini, atau bahkan ya namanya kita berenam dengan pemikiran yang berbeda gitu ya. Ibaratnya gelas aja kalau satu tuh suka bergesekan ya, apalagi ini berenam ya. Saya punya karakter begini, suami punya karakter begini, anak pertama begini, kedua begini, ketiga begini, keempat begini. Nah, tapi kita menjadikan bahwa perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat itu menjadi harmonisasi gitu. Seperti alunan alat musik ya. Kalau digesek dengan harmonisasi itu jadinya indah gitu. Jadi kekuatan, jadi kayak semacam sesuatu yang sangat dirindukan gitu. Jadi sesuatu yang sangat dirindukan. Dan kami itu tidak alergi misalnya kalau ada anak yang mengkritik kami atau adiknya mengkritik kakaknya mengkritik adiknya, bahkan sampai ngegas gitu ya di meja makan. Ya kita hal yang biasa saja, yang penting jangan lempar-lemparan piring, jangan lempar-lemparan gelas gitu ya. Tapi hal tersebut memang kita biarkan mengalir. Bahkan kadang anak-anak protes dengan sikap saya yang kadang diam gitu ya. Saya diam kalau misalnya anak-anak sedang ngegas satu dengan yang lainnya, saya hanya diam gitu ya. Karena menurut saya harus tampil pada saatnya. Jadi kalau pada saat itu kita sudah langsung
menengahi apa yang menjadi permasalahan mereka, mereka belum puas untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati mereka masing-masing. Pokoknya prinsipnya di kita itu semua diselesaikan secepat mungkin. Jadi tidak ada ganjalan. Kalau misalkan ada ganjalan nanti biasanya kan menumpuk dan nanti memuncak gitu. Kalau kita prinsipnya enggak. Ya pokoknya kalau misalkan ada sedikit masalah atau apapun semua diselesaikan di situ. Misalkan adiknya sekarang kan yang masih kuliah adiknya ya, di masa pandemi ini kan adiknya kuliah di masa pandemi ini kan cukup berat ya. Kalau yang 3 kan udah selesai semua gitu. Kalau ada adiknya masalah dengan teman-teman di kampus apa segala macam, semua berdiskusi gitu, semua menyampaikan pendapatnya, ini begini deh, ini begini deh, ini begini deh. Mau diterima ataupun tidak, keputusan akhir kan di yang bersangkutan gitu. Tapi kita semuanya memberikan pendapat gitu. Jangankan itu ya, kalau di kita makanan aja kalau mereka nggak berkenan, Umi kayaknya besok nggak masak ini lagi kita ya gitu. Kuncinya komunikasi ya Ustaz. Komunikasi, kuncinya komunikasi. Dan ketika ada permasalahan segera diselesaikan dan diselesaikan. Masya Allah. Hari ini luar biasa. Luar biasa ya, tadi Yosef, Baiti Janati ya, kita sudah dengar langsung di antara kuncinya komunikasi dan segala bentuk masalah cepat diselesaikan. Tapi saya penasaran nih Ustaz Ali, tadi ngeliat foto semuanya sudah di wisuda, insya Allah sudah sukses juga. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin sedikit Ustaz bagi tips, terutama kan ketika kita punya anak perempuan tuh tantangannya lebih besar Ustaz ya. Mungkin sedikit tips nih buat kerabat Baiti Janati dulu. Ya, kalau dibilang tips sebenarnya gimana ya, kan kadang apa yang kita alami, apa yang kita lakukan belum tentu ya itu bisa secara 100% cocok dilakukan oleh keluarga Baiti Janati yang lain ya. Tetapi prinsipnya kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita mudah untuk kita atur, ya kita awali dari diri kita sendiri. Beberapa hal memang perlu ada panutan, ada contoh dari diri kita gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang wanita, yang perempuan ya. Kami selalu mengatakan kepada mereka dengan kesibukan kita masing-masing, tidak banyak yang saya pesankan. Salah satu kalimat yang sering saya ulang-ulang, tolong pantaskan diri kalian karena kalian menjadi anak-anak Abi. Ya kan, Abi ini memiliki banyak kegiatan yang boleh dikatakan banyak orang-orang yang menjadikan kita ini sebagai guru ya, sebagai ustadz, sebagai panutan. Nah, nanti bagaimana kalau kita sendiri tidak mampu untuk mengendalikan putra-putri kita gitu. Nah, sehingga kalimat yang paling pantas untuk biasa saya ingatkan ke mereka, ya tolong ya agar kalian memantaskan diri karena qadarullah kalian sudah menjadi anak Abi dan Umi. Jangan sampai Abi ngomong di tempat lain begini, tapi kelakuan kalian di tempat lain bertentangan dengan apa yang Abi omongkan di tempat yang berbeda. Nah, itu yang sangat-sangat kita pesankan ke mereka. Dan alhamdulillah dengan seperti itu anak-anak sangat memahami, sangat mengerti ya bahwa ini adalah konsekuensi ketika kita berada dalam satu keluarga dengan profesi yang berbeda-beda, maka kita pun harus memantaskan ya agar kita semuanya bisa bekerja sama. Tambahannya ada? Cukup. Ya. Kuncinya memantaskan Ustadz. Ya. Kalau dari tadi sudah mendengarkan ceritanya Ustadz ya, tentu proses ini adalah proses panjang ya Ustadz ya, dari tahun 1991 Ustadz sudah berkeluarga. Tentu ada fase-fase di mana kita ada naik, ada turun ya Ustadz ya. Tentu ada segala permasalahan, tantangan dalam baik itu kami yang muda-muda ya dalam berumah tangga, tentu juga banyak sekali tantangan-tantangan pasang surut ya Ustadz ya. Apakah pernah mengalami hal yang seperti itu Ustadz dan gimana tipsnya? Ya, sebenarnya ini yang merasakan lebih adalah uminya anak-anak ya, terutama saat kembali dari Arab Saudi ya. Karena kan ketika kami di Arab Saudi dengan beasiswa dan beberapa fasilitas yang ada di sana ya cukup memadailah untuk kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa dengan yang sudah memiliki seorang istri. Nah, setelah pulang seperti apa? Kayaknya yang berhak bercerita ini karena yang lebih merasakan ya. Waktu itu kan saya masih banyak aktivitas ya. Saya mengajar di Bangka, mengajar di Bogor, di beberapa tempat, termasuk di Depok juga ada di beberapa tempat ya. Sehingga yang lebih banyak merasakan kondisi setelah pulang ke Indonesia ya ini biar beliau yang bercerita gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kami berkah
berkenan ini untuk bisa berbagi cerita kepada kerabat Baiti Jannati. Jadi sebenarnya ya, untuk menjadi seperti sekarang ini kan perlu proses ya. Ibaratnya bayi saja dari nggak bisa apa-apa, terus kemudian tengkurap, terus kemudian merangkak dan lain sebagainya sampai mereka memang benar-benar bisa berjalan dan berdiri. Begitupun dengan kehidupan berumah tangga ya. Jadi awalnya itu ketika kami menikah, saya ikut dengan suami, ikut ke Mekah Al-Mukarramah, suami menyelesaikan S2, terus kemudian saya juga ikut di sana. Nah ketika kembali ke Indonesia, saya katakan itu kan kembali ke, kalau pom bensin tuh dimulai dari nol ya Bu. Sama, itu juga sama, zero benar-benar kan. Kendaraan yang kita miliki di sana, apapun yang kita miliki di sana kan nggak ada yang bisa dibawa pulang kecuali ya sedikit simpanan yang kita punya, yaitu yang bisa kami bawa ke Indonesia. Nah ketika kembali ke tanah air, ya cukup kaget juga sih awalnya, cukup kaget ya, dari biasa hidup yang enak dengan beasiswa di sana, dengan living cost juga yang nggak seperti di Indonesia. Kalau di sana kan memang semuanya serba bersubsidi ya. Nah di sini kan cukup kaget juga. Nah itulah di situ saya dan suami juga berpikir keras ya, bagaimana bisa survive ya di tengah kebingungan kita ketika kembali ke tanah air. Nah di situ saya mulai ada usaha-usaha sedikit ya. Terus kemudian juga karena saya sedikitnya bisa buat nasi bukhori, nasi mandi, nasi kebuli ya, makanan-makanan khas Arab, karena kemarin memang ikut suami di sana, terus juga belajar dengan komunitas teman-teman di sana, akhirnya ada sedikit kebisaan lah makanan khas Timur Tengah gitu. Nah terus kemudian berpikir keras, nah gimana untuk bisa membackup khususnya ekonomi ya, bisa membackup ekonomi keluarga ini, gimana caranya dengan anak. Alhamdulillah waktu itu anak kita satu dulu ya, terus kemudian kalau satu belum terlalu berasa, begitu berdua udah dua kan mulai terasa tuh ya kebutuhannya juga. Nah terus kemudian saya mencoba memberanikan diri untuk membuka paket akikah tetapi dengan menu nasi kebuli gitu. Kebulinya kebuli kambing, terus ya segala macam, ada kebuli ayam, kebuli kambing dan seterusnya. Dan ternyata memang dengan usaha catering itu ya alhamdulillah cukup terbantu gitu. Ya suami juga bisa nyaman bekerja, terus kemudian untuk kehidupan sehari-hari juga bisa terbackup gitu dengan sedikit ya, dengan sedikit skill yang kita bisa. Jadi prinsipnya kalau kita ada kemauan, kita bisa gali potensi kita gitu. Gali potensi kita, apa sih sebenarnya yang bisa membackup itu. Nah kalau dulu sih emang yang namanya catering dengan nasi kebuli tahun 92 ya kita balik ya ke Indonesia. 92, 93 itu booming banget gitu ya. Artinya hampir setiap hari ada pesanan buat nasi kebuli, buat catering gitu ya. Cukup juga alhamdulillah lah, cukup, kalau dibilang kewalahan nggak boleh ya. Artinya cukup bisa menghibur gitu, bisa menghibur ya dengan segala aktivitas. Artinya prinsipnya kalau pasang surut dalam roda kehidupan ya, kadang di atas, kadang di bawah, itu sih sesuatu yang biasa dan tinggal pandai-pandai aja kita mensikapinya ya. Semua kondisi apapun itu prinsipnya harus kita syukuri. Terus kemudian kalau memang ada sesuatu pasti ada solusinya gitu. Dan kita alhamdulillah ya sampai saat ini tuh kayaknya jika ada mentok sesuatu gitu ya, cuma berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan solusi yang terbaik, ada apapun segala macam itu ya alhamdulillah gitu. Ada aja solusinya alhamdulillah. Kuncinya adalah usaha dan bersyukur. Iya. Syukur juga. Apapun kondisinya kita syukur. Insyaallah Pak Yosef. Insyaallah ya, tadi setelah ikhtiar maksimal diiringi dengan tawakal. Ya, kerabat Baiti Jannati, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kisah perjuangan Ustadz Ali, Umi Ade dari nol ya, dari titik nol hingga saat ini ada yayasan Kumul Puro Depok. Dari apa aja? KBIHU juga ada, dari TK, SD, SMP dan KBIHU Kumul Puro ya. Masya Allah. Gimana Pak Yosef? Ada lagi yang ingin? Masih banyak, gitu? masih banyak. Masih penasaran sebenarnya. Oke, baik. Baru sebentar aja kisah inspiratif itu sudah banyak yang bisa diambil gitu Bu. Kalau saya mungkin sebelum ke pertanyaan Pak Yosef berikutnya, ini saya mengambil hikmah yang luar biasa. Artinya sosok istri, sosok ibu itu
harus memiliki jiwa yang kuat begitu ya Umi ya, bagaimana bisa cerdas, bisa mengambil peluang dengan keterampilan yang dimiliki itu menjadi sebuah solusi seperti itu ya Umi ya. Betul. Ya, Masya Allah. Silakan Bu Yosef. Ya baik, gini Ustadz, kita kan sekarang di bulan Ramadan, tentu Ustadz Ali Miade beserta keluarga besar punya target khusus biasanya di bulan Ramadan. Mungkin bisa sedikit bercerita Ustadz? Iya, kalau kami sebenarnya secara keluarga ketika datang bulan suci Ramadan kita tidak punya banyak target-target yang muluk begitu ya. Karena kalau di luar pandemi kan saya juga banyak keluar ya, jadi jarang di rumah. Tapi memang sejak dari anak-anak kecil sampai dengan sekarang, saya selalu hari pertama, kedua, ketiga tidak pernah ambil job lah keluar. Jadi hari pertama, kedua, ketiga itu benar-benar untuk anak-anak di rumah. Begitu pula nanti ketika sudah mulai malam-malam 10 terakhir. Bagaimana juga kita mengajak istri dan anak-anak untuk itikaf. Kita juga sudah tidak lagi mengambil ceramah keluar ya, kegiatan keluar gitu. Jadi seperti itu. Nah, pada saat-saat tertentu pun kita tidak bisa mengisi seluruh ya kegiatan-kegiatan malam bulan Ramadan itu secara full, karena kita juga perlu misalnya seperti apakah Ahad malam ataukah malam Jumat ya, itu juga kita khususkan paling tidak dalam sepekan sekali ada yang berkumpul bersama anak-anak. Dan untuk beberapa kegiatan seperti tilawah Al-Quran ya, itu ada saya ataupun tidak ada saya, mereka tetap terus ya tadarus bersama-sama. Dan kita tidak mentargetkan harus berapa kali khatam, tapi yang paling penting adalah semua ikut membaca dan saling memperbaiki bacaannya. Alhamdulillah ya, dari awalnya ada beberapa anak kami yang memang bacaan Al-Qurannya masih kurang lancar. Dengan proses di Ramadan seperti itu, sekarang alhamdulillah sudah semuanya. Sekarang bacaan mereka sudah sangat-sangat lancar begitu. Jadi itu yang kami lakukan. Lalu untuk kaitan dengan beberapa kegiatan lainnya seperti yang rutin, apakah itu sahur, apakah itu berbuka gitu ya. Ini pun sama ya, untuk sahur anak-anak ini sudah kita semangatnya dari awal, bukan masalah banyak atau sedikit makan sahurnya, bukan masalahnya enak atau tidak enak, akan tetapi yang paling penting keberkahan sahur yang harus kita kejar. Tapi uminya juga pintar. Kalau misalnya berbuka itu kadang kita lebih banyak disuguhkan dengan makanan-makanan ringan berbuka, sehingga nanti makan beratnya juga sudah tidak terlalu banyak. Nah inilah akhirnya membuat pada saat kita sahur rasa laparnya itu sudah muncul gitu, sehingga anak-anak apalagi dimasakin masakan favorit mereka gitu ya. Jadi sahur menjadi waktu yang sangat mereka tunggu-tunggu gitu. Jadi benar-benar mereka makan besar dan itu bisa menjadi bekal untuk saum selama 1 hari. Nah ini tipsnya, kiatnya yang selalu dipikirkan. Makanya kadang-kadang sebelum tidur besok ini mau masak apa lagi ya, Tapi ya enggak cuma sekedar masak sih. Sebenarnya proses ini kan proses Ramadan itu kan. Kalau saya sih menganggapnya proses Ramadan itu adalah ajang uji keberhasilan dari proses-proses sebelumnya. Jadi biasanya kita mulai bulan Rajab ya. Dari mulai bulan Rajab, dari sejak anak-anak kecil sampai dengan saat ini udah dibangun nuansa, dibangun nuansa sebentar lagi Ramadan. Tapi memang di bulan Rajab itu saumnya masih sebatas paling Senin Kamis gitu atau Ayyamul Bid ya. Nah kemudian itu pun masih agak bolong-bolong kalau untuk saum sunnahnya. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, dari mulai mereka kecil sampai dengan alhamdulillah sekarang ini udah mulai tuh biasanya udah mulai ngegas gitu, supaya memang kita sudah biasa adaptasi itu ya. Jadi seproses di bulan Sya'ban itu biasanya Senin Kamis terus kemudian Ayyamul Bid itu udah nggak lepas gitu ya dari kita semuanya, kecuali ada uzur-uzur tertentu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini memang kalau untuk Ramadan anak saya ada yang menjalankan saum Daud ya. Jadi memang 1 hari saum, 1 hari buka, 1 hari saum, 1 hari buka, kecuali dalam kondisi dia sedang halangan ya. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu udah nggak asing lagi gitu kan, emang itu udah biasa gitu, dari sejak mereka kecil itu udah biasa. Terus kemudian nanti begitu masuk bulan Ramadan kita memang biasanya lebih fokus
bukan mikirin berbuka atau sahurnya gitu, karena itu udah biasa, udah daily ya, udah rutin. Tapi tinggal memperbanyak aktivitas ibadah aja. Nah biasanya sih yang dikontrol oleh ustadz, oleh suami itu adalah tilawah. Nah kita bikin kesepakatan dulu tuh sebelum Ramadan itu biasanya udah bikin kesepakatan. Ba'da zuhur berapa lembar per orang. Terus kemudian nanti ba'da asar berapa lembar, maghrib berapa lembar, isya berapa lembar, subuh berapa lembar. Dan biasanya kalau ada target dipaksakan tidak, tapi kita punya tujuan gitu, punya tujuan. Biasanya kalau misalkan zuhur ini lepas satu lembar per orangnya itu lepaskan, ada mungkin ada kendala-kendala tertentu, nanti kita ganti di isya yang biasanya per orang mungkin 2 lembar, terus ganti jadi 3 lembar atau jadi 4 lembar, sehingga biasanya sebulan itu kita bisa hatam lebih dari 1 kali sih biasanya ya, lebih dari 1 kali. Dan sama itu pun aturannya berlaku gini, kalau buat anak-anak yang sedang haid, mereka juga tidak boleh tidak menyimak gitu, tidak boleh, artinya wajib tetap ada di majelis itu. Jadi kita punya tempat favorit. Mau Ramadan tuh biasanya saya pasangin karpet, terus ada sajadah nyender gitu ya. Nah setiap habis sholat tuh kita nyender dengan posisi masing-masing, terus baca Quran. Itu di luar baca Quran target pribadi ya. Ini kita punya target keluarga. Jadi ada target pribadi, ada target keluarga. Tentu beda, target keluarga itu beda ya dengan target pribadi. Biasanya kalau target keluarga kan controlling bacaan Quran dari abinya itu cukup ketat gitu ya. Terus ditambah juga dengan tadabur. Jadi setiap ba'da subuh, biasanya ba'da subuh atau ba'da isya ya, ba'da subuh atau ba'da isya, itu ada tadabur ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihannya bukan disepakati gini, enggak. Jadi ketika kita baca kan gantian ya. Misalkan saya baca 1 lembar, nanti yang lain semua wajib nyimak. Terus gantian nanti setelah saya pindah ke samping kanan saya dan seterusnya. Terus tiba-tiba ada ayat yang menarik untuk dibahas. Nah itu biasanya di-cut dulu, terus dibahas itu. Nah kadang-kadang tuh panjang, pembahasannya kan panjang ya, Nah, nanti target yang tadi baca Qurannya itu belum selesai, nanti kita balas di semampunya di waktu-waktu setelah atau sebelum sholat yang lainnya gitu. Sehingga biasanya itu jadi hal-hal yang menyenangkan juga gitu kan. Saya juga terbatas pengetahuan tentang tafsirnya. Nah, begitu Ramadan tuh jadi banyak. Oh ini tentang surat Luqman, oh ini tentang Ashabul Kahfi, oh ini tentang ini. Nah anak-anak biasanya juga jadi teringatkan dengan itu. Mau nggak mau kita jadi alhamdulillah menjadi tercerahkan. Waktu anak-anak masih kecil kita pakai sama ya, reward buat mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bisa sampai hatam, itu kita berikan reward. Dan reward itu pun sesuai dengan misalnya mereka nih punya keinginan membeli sesuatu atau punya keinginan pengen hadiah sesuatu, kita nggak kasih gratis. Ya hatam dulu Al-Quran di Ramadan misalnya ya. Iya harus kelihatan usahanya apa gitu ya. Tapi nanti setelah usahanya selesai, ya baru sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya hatam 1 kali dapatnya segini, kalau misalnya yang belum segini, yang itu semuanya disepakati di awal Ramadan. Sehingga mereka ketika bulan Ramadan, ketika punya keinginan, saya harus bisa selesaikan di bulan Ramadan agar keinginannya juga bisa tercapai. Itu waktu mereka kecil itu seperti itu. Ya, sekarang sudah besar, alhamdulillah kita sudah tidak lagi mikirin hadiah gitu. Masya Allah Pak Yasem, luar biasa ya. Perbincangan hari ini banyak hikmah, banyak ilmu yang dapat kita ambil pelajaran buat kerabat Baiti Jannati. Luar biasa, Masya Allah. Ya, kerabat Baiti Jannati udah banyak banget punya, dari perkenalan keluarga, ada kiat-kiat selama Ramadan. Tadi Umi Adi sempat nyebut ini tempat favorit. Nah ini sih bikin penasaran nih tempat favoritnya kayak apa. Bisa home tour nggak ya? Jika diizinkan oleh Ustadz dan Umi. Ya mungkin ada beberapa tempat yang bagi kami itu adalah bisa dikunjungi ya. Tetapi kami juga bisa mengatakan ada private ya. Baik Ustadz. Ya tempat-tempat yang memang private itu kesepakatan kami di rumah di sini.
Misalnya seperti ruang tengah di mana tadi tempat favorit itu masuk kategori private. Karena biasa tempat berkumpul ya Ustaz Iya. ya. Terus Baik. kamar-kamar karena setiap anak punya privasi di kamarnya masing-masing itu Iya, juga baik, private Ustaz. ya. Bahkan kami sendiri pun kalau mau masuk ke kamar mereka juga kami biasakan dengan adab yang Islami, ketuk dulu ya, salam, izin gitu ya. Sehingga mereka juga nyaman dengan aktivitasnya di kamarnya masing-masing seperti itu. Baik, insya Allah kita setelah ini kita room tour ya Umi dan Ustaz ya. Ya walaupun sekali lagi terbatas ya Iya, kepada yang baik. memang bisa area publik dan itu Iya. silahkan mau dieksplor seperti apa silahkan. Iya. Tapi yang tadi saya sebutkan mohon maaf. Insya Allah. Mungkin ini karena memang pertama ingin tahu dan kita juga mungkin nanti bisa belajar ya untuk menata. Tentunya ada sentuhan Umi juga nih ya di ruang-ruang tertentu yang bisa kita menjadi inspirasi buat kerabat Baiti Jannati. Baik, kerabat Baiti Jannati berarti kita Lanjut, siap-siap nih ya. Bun ya. Kita mau Room tour. room tour sesuai ruangan yang sudah diizinkan oleh Oke, Ustaz Ali dan Ustaz Ali Umi Umi Ade. Ya, Ibu Bapak, monggo mari kita bisa lihat-lihat ke atas. Mungkin ada yang bisa menginspirasi barangkali ya. Mudah-mudahan bisa Baik. bermanfaat. Ayo, monggo Baik, silakan. Umi. Ya, monggo. Ya, kerabat Baiti Jannati. Selanjutnya kita lihat-lihat ke lantai 2. Yuk.